wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang saat ini sedang berpuasa. Setelah kita melakukan rangkaian ibadah, dimulai dengan sahur tadi bersama dengan keluarga, dilanjutkan dengan bersih-bersih diri, kemudian menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, sholat subuh, lalu dilanjutkan dengan berzikir, merenungkan ayat-ayat Allah, bertadabbur Al-Quran. Mari kita lanjutkan dengan sedikit kajian untuk merenungkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahihaini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu khairan falyufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala khairan, kebaikan, falyufaqihu fiddin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, "Man yuridillahu khairan." Allah lah yang menghendaki kebaikan terhadap seseorang. Allah ingin menghendaki orang itu menjadi baik, maka Allah akan tanamkan di dalam dadanya, maka Allah akan tanamkan di dalam sanubarinya pemahaman terhadap agama. Maka Allah akan menjadikan orang tersebut paham akan ilmu agama. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam sebuah hadisnya, agar supaya manusia itu paham, agar umatnya itu paham tentang agama ini, maka hendaklah dia belajar Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu adalah sebagai sumber utama ilmu agama. Di dalam Al-Quran sudah jelas petunjuk-petunjuk ke jalan yang lurus, yakni agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan kemudian dia mengajarkan kepada orang lain. Setelah dia belajar, kemudian dia paham tentang Al-Quran, lalu dia kemudian mengajarkan kepada orang lain, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah khairukum, itu adalah orang yang terbaik di antara kalian. Orang yang mengajarkan Al-Quran itu pahalanya akan senantiasa mengalir sampai dia meninggal dunia. Pahalanya pun insya Allah akan tetap mengalir apabila orang yang diajarinya itu masih mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Lalu bagaimana bagi orang-orang yang saat ini dalam kesibukan pekerjaannya, karena belum mampu menyempatkan waktu untuk belajar Al-Quran, supaya dia terlibat dalam belajar Al-Quran? Maka hendaklah bagi orang-orang yang seperti ini mendirikan sebuah lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran, mendirikan TPQ, sekolah-sekolah agama. Ya, alhamdulillah
di SMP Muhammadiyah, seluruh Surabaya ini semuanya sudah memprogramkan pembelajaran Al-Quran di dalamnya, dan bahkan mendirikan sebuah kegiatan yakni program tahfidzul Quran, yakni menghafal Al-Quran. Untuk apa? Ya ini untuk memahamkan generasi-generasi muda saat ini agar mereka kelak memahami Al-Quran, memahami agama ini, menjadi orang yang paham akan agama, dan kemudian dia menjadi orang yang baik sebagaimana orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yufaqihu fiddin. Bagi mereka yang akan menjadi baik itu dipahamkan akan agama ini sehingga dia akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah singkat ini yang saya sampaikan. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.